Kejaksaan Agung hari ini kembali memanggil mantan Ketua DPR Setia Novanto. Setia akan dimintai keterangan terkait dugaan pemufakatan jahat dalam skandal Papa Minta Saham. Namun hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Setia Novanto belum menampakkan diri. Setia Novanto diagendakan menjalani pemeriksaan pada pukul 10 pagi tadi. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Armin Syah mengatakan pihaknya belum mendapatkan surat resmi terkait ketidakhadiran Setia Novanto. Menurut Armin Syah, pihaknya akan melayangkan panggilan ketiga kalinya jika Setia tidak hadir hari ini. Namun Armin Syah menegaskan tidak ada panggilan paksa kepada Setia Novanto karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik akan mendalami kasus dari pihak lain. Yang pertama, yang sekarang juga belum ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maupun yang mewakilinya apakah berhalangan apa tidak hadir karena apa. Selanjutnya dari Kejagung kita pikirkan nanti aja, kan kita masih menunggu. Kamera Pak akan dilakukan pemanggilan ketiga nggak Pak? Mungkin ya. Kapan Pak? Ya besok kali ya pemanggilannya. Untuk kapannya nanti kita... Untuk memastikan apakah Setia Novanto betul-betul mangkir dari pemanggilan kedua Kejaksaan Agung, Marsyalina Gita akan melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung. Gita, apakah sudah dipastikan Setia Novanto tidak akan hadir dalam pemanggilan ini? Lalu langkah apa yang akan diambil Kejaksaan Agung? Kepastian hadir atau tidaknya mantan Ketua DPR RI Setia Novanto untuk kedua kalinya oleh Kejaksaan Agung terkait dengan pemeriksaan dirinya atas kasus skandal pemufakatan jahat skandal Papa Minta Saham sampai saat inilah yang juga masih ditunggu-tunggu oleh pihak Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Tindak Pidana Khusus. Karena sampai saat ini dari pihak Kejaksaan Agung belum juga menerima surat resmi jika memang benar bahwa Setia Novanto tidak akan memenuhi panggilan kedua kalinya hari ini. Namun hal ini juga sama dengan kasus pertama kali pada saat 13 Januari lalu Setia Novanto dipanggil namun mangkir. Ini juga tidak memberikan keterangan ataupun juga surat resmi jika dirinya tidak hadir untuk memenuhi panggilan. Pihak Kejaksaan Agung sampai saat ini masih menunggu kedatangan Setia Novanto hingga jam kerja berakhir, dan tentu dari pihak Kejaksaan Agung menginginkan agar Setia Novanto kooperatif memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik, patutnya wajib memenuhi hukum. Karena posisinya Setia Novanto ini mengetahui kejadian skandal tersebut sehingga keterangan dari Setia Novanto dibutuhkan dalam proses penyelidikan kali ini. Dan tadi berdasarkan pernyataan dari Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Armin Syah menyatakan jika ternyata Setia Novanto tidak hadir lagi dalam pemanggilan kedua kalinya hari ini, maka akan diberikan surat panggilan untuk ketiga kalinya, namun tidak akan ada pemanggilan paksa. Mengapa? Karena sampai saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan, belum ada status tersangka sehingga tidak ada pemanggilan paksa, namun tetap akan melakukan ada beberapa sikap yang juga nantinya akan diambil oleh Kejaksaan Agung. Sikap-sikap yang nantinya akan diambil oleh Kejaksaan Agung jika ternyata Setia Novanto tidak juga hadir dalam pemanggilan ini, maka akan melakukan pendalaman lebih lagi terhadap kasus Papa Minta Saham ini, dengan baik itu nantinya jika ternyata terbukti ada tindak pidana maka akan dilanjutkan, namun jika tidak ada tindak pidana maka akan di stop, namun akan terus mendalami lagi dan juga mengumpulkan bukti-bukti lain dengan keterangan di luar dari Setia Novanto. Dan berikut kita saksikan keterangan dari Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Armin Syah. Kalaupun beliau-beliau ini nggak bisa dimintai keterangannya, kita harus ambil sikap. Kalau memang data yang kita cukup, sikap itu bisa lanjut, bisa didalami lagi atau dihentikan. Tidak bisa dinaikkan. Kalau di KUHP itu penyelidikan itu adalah bisa tidaknya ke penyidikan kan gitu. Nah, nanti aja, kita belum ambil sikap untuk itu. Seperti juga yang disampaikan oleh Armin Syah terkait dengan jika ternyata tidak hadir, maka dan dari pihak Jampitsus sendiri juga menyatakan ini terserah dari keputusan Setia Novanto apabila ia tidak hadir. Namun tentunya masih akan terus maju untuk menangani kasus skandal Papa Minta Saham ini. Untuk sementara demikian, Zilvia. Marsyalina Gita melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Kuasa hukum Setia Novanto, Magdir Ismail, memastikan kliennya tidak hadir memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Selain karena masalah psikologis, Magdir menilai Setia Novanto belum wajib hadir karena kasus tersebut masih dalam tingkat penyelidikan. Dalam rencana kami, beliau tidak hadir hari ini.
karena ada kondisi psikologis yang beliau masih merasa nggak nyaman gitu loh. Ya, nanti ada waktunya untuk hadir, beliau akan hadir. Bagaimana Pak Arief kalau sudah 3 kali dipanggil? Iya, saya kira kan kalau ini kan masih proses penyelidikan. Penyelidikan ini kan belum merupakan justisia. Tidak ada kewajiban warga negara untuk hadir menghadapi panggilan itu, gitu loh. Ya, jadi saya kira ya sabar-sabar aja lah. Gitu. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kejaksaan Agung kemarin, Jaksa Agung M. Prasetyo dicecar sejumlah pertanyaan oleh anggota Komisi 3. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terkait dengan langkah Kejaksaan Agung menyelidiki kasus pemufakatan jahat mantan Ketua DPR Setia Novanto. Rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kejaksaan Agung diwarnai dengan sejumlah pertanyaan yang mengkritisi langkah Jaksa Agung menyelidiki kasus pemufakatan jahat Setia Novanto. Anggota Komisi 3 menilai sikap Jaksa Agung dalam menyelidiki kasus dugaan pemufakatan jahat Setia Novanto mengandung unsur politis. Oleh karena itu, sejumlah anggota menyarankan agar Jaksa Agung tidak melanjutkan kasus hukum Setia Novanto jika tidak memiliki bukti yang kuat. Namun, Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan langkah yang dilakukan telah sesuai fakta hukum yang ada. M. Prasetyo menambahkan selain bukti rekaman percakapan, Kejaksaan Agung juga memiliki bukti lain terkait dugaan pemufakatan jahat kasus Papa Minta Saham. Kasus pemufakatan jahat, supaya ada keseimbangan ini bisa terjadi. Menurut penilaian kami, bahwa dibandingkan dengan kasus Papa Minta Saham yang melibatkan Bapak Setia Novanto, harusnya kejaksaan jauh lebih besar untuk mengusut dalam rangka menyelamatkan sumber daya alam kita, harus mengusut terhadap surat yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM. Masalah pemufakatan jahat yang disampaikan atau Papa Minta Saham itu syarat sekali politisnya. Bagaimanapun misalnya Pak Jaksa Agung mengatakan bahwa ini tidak politis, kami transparan, kami bekerja secara objektif, tapi kami melihat dikarenakan alasan-alasan kami yang kami sampaikan tadi itu tidak bisa dipetas dengan politis. Lain yang meyakinkan kita bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Setia Novanto kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai baik ketua DPR maupun anggota DPR. Kami dapatkan fakta itu dari Sekjen DPR sendiri yang mengatakan bahwa kegiatan itu, pertemuan itu tidak pernah diagendakan. Pemirsa, Komisi 3 DPR siang ini kembali melanjutkan rapat kerja dengan Kejaksaan Agung. Komisi 3 mempertanyakan beberapa langkah yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam beberapa kasus. Laporan selengkapnya akan disampaikan Putri Lukman dari gedung DPR. Putri, bagaimana jalannya rapat kerja hari ini? Zulkifli, rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung siang ini kembali dilanjutkan. Ini merupakan kelanjutan dari raker yang berlangsung kemarin mengenai evaluasi Kejaksaan Agung selama kinerja 2015. Ada berbagai hal yang dibahas dalam raker Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung, yakni tindak pidana umum dan khusus yang menarik perhatian publik. Di antaranya adalah kasus pemufakatan jahat Papa Minta Saham dan juga kasus Mobile Aid yang sempat di semalam atau dari anggota Gerindra yang sempat walkout dan dihentikan hingga diskorsing dan dilanjutkan pada siang ini. Dan pada kasus Mobile Aid ini juga kembali dipertanyakan oleh Sufmi Dasko Ahmad, anggota fraksi Gerindra, yang mempertanyakan apakah benar Dirut Haryadi sebagai Dirut dari PT Mobile Aid, dan Jaksa Agung memberi keyakinan bahwa dia memiliki bukti adanya gambar serta adanya caption atau keterangan menyatakan bahwa Haryadi sebagai Dirut dari PT Mobile X, serta Jaksa Agung juga memiliki bukti adanya anggaran atau permainan anggaran di PT Mobile X. Dan kami akan membahas bersama dengan pengamat politik, yakni Ipang. Bapak Ipang, Bapak, kalau Anda melihat dari raker Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung ini, apakah mengandung unsur dari manuver yang Anda lihat? Iya, ini kan sebagian dari rangkaian agenda politik KMP ya, bahwa kita tahu bahwa KMP itu sudah mulai tulang punggung KMP itu sudah mulai lemah, Golkar dan lain-lain sebagainya, termasuk di internalnya sudah tidak terlalu kuat. Nah, ketika ini memang ada agenda seperti itu, ada terbawa aroma politisnya begitu, karena Gerindra keluar dari kasus Mobile X ini, bahwa menurut mereka ada Jaksa Agung tidak bisa dianggap, tetapi
saya mengatakan bahwa Jaksa Agung nggak usah takut kalau memang ini ditemukan ada sinyal-sinyal harus dilakukan penyelidikan tuntas bahwa kasus ini memang ada kaitannya murni persoalan hukum gitu, tidak ada kaitannya dengan aroma politis bahwa ini memang harus diselesaikan. Nah, terkait keluarnya Gerindra dari all out dari kasus Mobile X yang ditangani oleh Jaksa Agung itu menunjukkan bahwa Gerindra tidak serius juga untuk menegakkan hukum gitu. Jadi tidak ada, dibuktikan saja, tidak perlu, karena memang ini darah KMP. Jadi solidaritas ini mau dibangun oleh KMP. Artinya Haritanu itu tidak bisa terpisah dari mantan direktur utama Mobile X itu adalah Harijaya. Nah, Harijaya punya keterkaitan sejarah garis komando, garis putus-putus dengan Haritanu. Nah, Haritanu adalah, kita tahu bahwa selama ini dia bagian dari sangat solid ya di KMP, membangun komunikasi dan lobby-lobby dan meningkatkan bargaining lewat Perindonya. Nah, ini adalah tarik tambang antara kekuatan KMP itu mau dibangun lagi setelah KMP kehabisan darah gitu. Jadi ini yang saya tangkap sinyal ya, aroma politisnya. Tidak usah jaksa takut kalau memang ini harus diangkat gitu. Jadi tinggal dikelirkan ke publik bahwa ini tidak ada urusannya dengan, walaupun jaksanya misalnya ada terkaitan dengan partai, tapi kan itu tidak bisa dalam penegakan hukum. Bukti yang lengkap misalnya ya itu mesti dikelirkan. Penegakan hukum itu mesti tegak besok, walaupun besok langit harus runtuh. Jadi harus betul-betul ditegakkan gitu. Siapapun orangnya. Ini ada di semua provinsi dan kabupaten kota. Zulfia, itu tadi pernyataan atau statement dari pengamat politik mengenai kasus Mobile X yang saat ini ada di Kejaksaan Agung dan dibahas dalam Komisi 3, dan pengamat politik pun menyatakan bahwa Kejaksaan Agung harus tetap melanjutkan kasus penyelidikan dari PT Mobile X di Kejaksaan Agung. Zulfia. Putri Lukman melaporkan langsung dari DPR.